Izin, Bu. Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 5, mungkin kesimpulan yang tadi kami rundingkan, di sini kami memiliki rujukan, yaitu pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP model WebEd. Di sini kami mengambil kelas 2. Di dalam rujukan kami ini memiliki tema keluarga, yang terdapat mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Pada rujukan kami ini terdapat standar kompetensinya, yaitu memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga. Itu pada mata pelajaran IPS. Subtema berapa yang diambil? Dan PB berapa? Nah, itu harus dijelaskan. Di sini nggak ada dijelaskan, Bu, tapi di sini semester 1 kelas 2, Bu. Nah, itu seharusnya yang perlu digali. Karena apa? Karena setiap tema itu dia mempunyai sub-tema. Kemudian dari subtema itu dia mempunyai PB. Ya. Dari subtema itu dia mempunyai 6 pembelajaran. Nah, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6. Nah, itu yang perlu dijelaskan di masing-masingnya. Nah, bisa di share screen, Sekar? Rujukan ini di share screen, Bu. Progress. Nah, baik, Ibu keluar dari Zoom barisan. Nah, baik, bisa di share screen, Sekar? Baik, Bu. Kita melihat rujukan dari ini, Bu. Coba digeser ke atas. Ini judulnya, Bu. Nah, mengapa saudara mengacu ke sini? Seharusnya saudara itu melihat dari buku guru dan buku siswa itu. Sehingga memang betul-betul bisa langsung kita praktekkan. Ya. Nah, kalau ini bukan berarti apa ya? Ini merupakan suatu rujukan bagi saudara, tetapi rujukannya itu bukan yang ini gitu. Nah, ini sebagai bahan bacaan bagi saudara, oke, enggak apa-apa, enggak masalah, karena ingin mencocokkan dari model yang dipakai gitu ya.
Nah, tetapi Ibu ingin saudara itu memang betul-betul mengetahui misalnya di SD itu di kelas 1 temanya apa, kemudian subtemanya apa, PB yang dipakai itu yang mana, atau sekurang-kurangnya atau yang minimal itu adalah dari sub PB, dari subtema. Nah, karena apa? Dari subtema itu dia akan mencakup 6 pembelajaran di situ nanti. Nah, misalnya PB pertama. Nah, apa yang akan terjaring di situ? Nah, bagaimana caranya kita menurunkan dari kompetensi yang ada sampai kepada indikator, kemudian dari indikatornya itu kepada tujuan. Nah, itu yang kita lihat. Nah, coba kelompok yang lain. Terima kasih, Sekar. Dari kelompok 5, kelompok yang lain. Bu. Kelompok 2. Izin, baik, Bu. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Silakan. Baik, izin men-share, Bu. Karena tidak dilihat buku guru, tentu. Nah, seharusnya kita mengacunya itu adalah kepada buku guru itu. Kemudian berapa yang terjaring di sana nanti. Apa terlihat, Bu, PPT-nya? Udah. Baik. Di sini setelah kami melakukan diskusi, kami mengambil model pembelajaran web yang kami ambil itu di kelas 2, tema 1 yaitu hidup rukun, dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Di sini kami mengambil mata. Bisa dibesarkan lagi, Zaki? Baik, Bu. Di sini kami mengambil mata pelajaran subtema 1 hidup rukun di rumah mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang dimana sudah sesuai dengan KD indikator dengan materi pembelajaran hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Dan di sini juga sudah ada dengan menggunakan kegiatan pembelajaran dengan menyimak penjelasan guru terkait hubungan gambar, simbol sila-sila Pancasila, dan mengamati gambar keluarga yang sedang beribadah dan menceritakan pengalaman dalam menerapkan nilai sila-sila Pancasila. Dengan sumber belajar, buku guru, dan buku siswa. Dan ini langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran WebEd tentang subtema 1 tersebut, pendidikan kewarganegaraan mengenai hidup rukun di rumah, yang dimana langkah-langkahnya dapat guru menyiapkan tema utama dan tema lain yang telah dipilih berdasar beberapa standar kompetensi mata pelajaran. Dan yang di sini kami ambil yaitu tema 1 di kelas 2 dengan subtema 1 hidup rukun di rumah mengenai pembelajaran matematika PPKN. Yang kedua, guru sudah menyiapkan tema-tema yang terpilih, misalnya tema 1 tersebut mengenai mata pelajaran PPKN. Dan yang ketiga, guru dapat menjelaskan tema dan subtema yang terkait sehingga dapat dijelaskan dengan lebih luas. Dan yang keempat, guru memilih konsep atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa dengan pertimbangan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan sekarang, Bu. Coba kembali ke tabel tadi. Ya. Nah, jadi terima kasih Zaki sudah menampilkan. Nah, jadi maksud Ibu di sini ketika kita misalnya memilih atau menentukan KD, nah ini kan mata pelajaran PKN. Nah, seharusnya tidak hanya PKN, yang terjaring itu berapa muatan pembelajaran di sana? Ya, Bu. Maka dijelaskan di dalam masing-masingnya itu gitu. Jadi sementara kan kita membahas mengenai pembelajaran tematik terpadu gitu kan. Kalau hanya 1 berarti tidak terpadu. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, sehingga nanti bagaimana caranya saudara bisa mengkaitkan dari masing-masing muatan pembelajaran yang terjaring itu. Jadi dia tidak akan ada yang dinamakan dengan tematik terpadu itu
oh PKN, kita ajarkan PKN saja dulu. Nah, tidak seperti itu. Atau jangan sekali-kali saudara mengatakan bahwa untuk bagian yang pertama hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, setelah itu nanti kita masuk kepada bahasa atau setelah itu masuk kepada IPS. Itu tidak tematik. Ya, itu tidak tematik namanya. Di dalam pembelajaran tematik terpadu itu tidak ada terasa oleh siswa pergeseran antara ketika kita mengajarkan PKN, kemudian kita mengajarkan IPA, ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi di dalam keterangan yang kita himpun itu dia sudah masuk semuanya di situ. Nah, disitulah ciri khas dari tematik itu gitu. Jadi ketika kita mengajar atau membuat atau menjaring yang diistilahkan tadi itu apakah laba-laba, apakah itu terintegrated dan sebagainya, model yang kita pakai itu, nah itu dijaring ke semuanya gitu. Nah, berapa muatan pembelajaran yang terjaring di situ. Nah, kalau tadi itu dikatakan oleh kelompok 2 mengenai hidup rukun, atau apa tema besarnya tadi apa? Ya, hidup rukun, Bu. Nah, hidup rukun, kemudian ada subtema. Nah, subtemanya itu kan ada beberapa dari pembelajaran. Misalnya di pembelajaran 1 yang terjaring itu adalah PKN, kemudian ada bahasa, atau misalnya ada IPA misalnya. Nah, itu ada enggak yang seperti itu yang didapatkan? Atau ini di kelas berapa, Zaki? Di kelas 1? Ini di kelas 2, Bu. Oh, di kelas 2. Kalau kelas rendah rasanya belum ada seperti itu. Coba yang ada di kelas tinggi ada enggak? Misalnya dari kelas 4, 5, dan 6. Sehingga nanti ketika saudara mengambil dari ketiga muatan pembelajaran yang terjaring, misalnya kan kadang-kadang ada yang 4 atau kadang-kadang ada yang 2 saja. Nah, jadi masing-masingnya itu seperti yang ditampilkan oleh Zaki sekarang, nah ini sudah benar, namun nanti bagaimana caranya kita menuangkan dari KD itu ke indikator. Kemudian dari indikator ini kepada tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita mengatakan atau menuangkan di dalam indikator, nah ini kita akan memakai dengan kode-kode. Nah, misalnya dengan kode-kode maksudnya di situ ada yang dinamakan dengan kognitif atau pencapaian kognitif itu yang levelnya dari C1 sampai C6. Nah, itu saudara harus ketahui gitu. Nah, inilah tujuan Ibu tadi untuk mengatakan langsung kita praktekkan gitu. Nah, supaya apa? Supaya masing-masing dari jaringan yang saudara dapatkan di dalam pembelajaran itu, nah itu betul-betul bisa saudara mempraktekkan. Tapi kalau hanya kita baca-baca secara teori tanpa kita praktekkan, kita tidak akan tahu. Sementara kita prakteknya itu yang penting di dalam pembelajaran kita. Karena saudara nanti kan juga akan menjadi guru, salah satunya itu. Meskipun dengan adanya Merdeka Belajar sekarang, tidak tertutup kemungkinan saudara itu akan menjadi praktisi, menjadi peneliti dan sebagainya. Nah, itu tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Tetapi muara awalnya dari PGSD ini adalah menjadi guru. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya ketika kita berdiri di depan kelas dengan persiapan yang sudah ada? Salah satunya adalah dengan membuat ini. Sehingga nanti saudara itu bisa menuangkannya ke dalam RPP. Nah, jadi jangan saudara mengatakan, oh RPP ini nanti bisa saja atau kita buat, kan yang di dalam kelas itu kan hanya kita sendiri, kan gitu. Tapi secara administrasi, dengan adanya persiapan kita yang matang, kita berdiri di depan kelas itu juga dengan PD-nya gitu. Nah, kemudian untuk misalnya ini ada di 3.1.1. Nah, ini menjelaskan hubungan. Nah, kalau menjelaskan, nah itu berada di C berapa? C1. Itu berada di C1. Nah, C1. Nah, saudara sudah tahu kan apa-apa saja yang termasuk kepada
kognitif C1, C2, C3, C4, dan sampai C6 itu, saudara harus tahu itu. Nah, sementara yang diinginkan di dalam pembelajaran sekarang ini dengan pemakaian kurikulum 2013, nah itu cenderung untuk membuat peserta didik kita itu adalah berpikir tingkat tinggi atau berpikir hot. Nah, hot itu levelnya dari mana? Itu adalah dari C4, C5, dan C6. Nah, apa saja kategorinya? Nah, itu lihat rincian-rincian dari masing-masing kolom itu. Nah, kemudian bagaimana caranya saudara akan melaksanakan itu? Nah, itu berawal dia dari KD ini. Ya, kalau salah saudara mengambil dari kompetensi yang ada, yang ditawarkan itu, maka akan salah saudara akan mengajarkan kepada peserta didik saudara. Nah, kalau sekarang kan belum nampak ini dari indikator ini tujuannya yang ingin dicapai itu yang mana? Apakah sudah ada dibuat Zaki? Coba dilihat slide-nya yang berikut. Tapi rasanya tadi belum melihat dari tujuan pembelajaran yang dilahirkan dari indikator ini. Oh, untuk tujuan belum sempat dibuat tadi, Bu. Nah, jadi oke, nanti kita kasih waktu. Tetapi yang jelas, saudara itu adalah mengacu dari indikator. Yang sering terjadi kesalahan ketika di PPG, nah itu guru-gurunya indikatornya banyak, tetapi tujuannya hanya sedikit. Nah, sementara di dalam proses pembelajaran yang kita capai itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kalau seandainya yang dari indikator yang sudah kita rumuskan itu kemudian tidak kita capai semua, berarti kan proses pembelajaran kita tidak berhasil. Nah, di dalam satu indikator itu bisa dicapai dengan tujuan pembelajaran, dengan 3 tujuan pembelajaran. Ya. Nah, coba saudara baca yang di buku yang sudah Ibu share dulu itu, yang buku ini. Yang buku pegangan ini. Nah, itu ada di dalam di dalam e-learning. Nah, di situ kan ada yang diistilahkan dengan apa namanya ini? Standar kelulusan untuk dari analisis SKL, KI dan KD, kemudian baru nanti kepada indikator. Nah, masing-masingnya itu ada di buku peningkatan kompetensi pembelajaran itu. Nah, silakan saudara pahami lagi nanti. Ya. Nah, jadi ketika yang ini sebentar. Lihatkan. Mana yang tujuan pembelajaran itu. Nah, ini yang di dalam indikator itu kan ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Jadi ibaratnya dari satu indikator yang sudah dicantumkan, nah itu kita bisa melahirkan 3 tujuan pembelajaran. Minimalnya 1 tujuan pembelajaran. Artinya apa? Semakin kita rinci dari indikator yang sudah kita buat itu, maka semakin rincilah kita untuk menjelaskan kepada peserta didik kita. Tetapi yang sering terjadi itu di indikatornya dibuatnya 10, tetapi di tujuan pembelajaran hanya dibuatnya 4. Nah, yang 6 indikator yang dirumuskan tadi kapan dicapai? Kemudian yang perlu juga saudara pikirkan di sini, kalau indikatornya itu tidak kita tuangkan di dalam tujuan pembelajaran, apakah ada waktu sisa? Apakah ada waktu yang untuk menjemput indikator-indikator yang sudah kita rumuskan yang tidak kita tuangkan di dalam tujuan pembelajaran kita? Tidak ada waktu lagi. Nah, makanya kita sebagai guru harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak kita capai, kapan waktunya? Berarti tidak kita ajarkan. Nah, nanti Ibu share ada salah satu
Jangan ngajar. Nah, ada salah satu yang perlu juga saudara perhatikan. Tadi ada di nah, coba Ibu ini. Ibu share di dalam saudara, ini barangkali bisa juga menjadi renungan bagi saudara. Nah, ini sudah Ibu share apanya itu. Yang intinya di sini, yang video singkat ini, yang berdurasi 9 menit 6 detik ini, nah itu dia sudah kelas 2 SMK. Tapi yang ditanya oleh polisi itu, 1/4 ditambah 1/4 berapa? Itu tidak bisa dia menjawab dengan siswa atau peserta didik berada di kelas 2 SMK. Berarti dia sudah tamat SMP kan gitu. Kemudian apa kata polisi itu? Baalah caro dan majan kapaja kolekoyo supaya nyo bisa mengerti ya. Kasarnya serupa itu gitu. Nah, sudah dia apa? Kemudian ada kayu, ada daun-daun, kemudian diambilnya ini adalah daun. Daunku barako cie. Nah, kemudian dibaginya menjadi 4, kemudian disobek daun tadi. Nah, aku kan saperampe kok, ikut di saperampe adi satuan baranyo katanya. Ibaratnya kalau di satu sisi jangan saudara mengatakan nanti disatukan. Kalau disatukan tentu dia cie dibilang sama yang siswa tadi itu. Tapi kalau di awal kita mengatakan tadi itu dia memang sudah mengatakan 1/4 ditambah 1/4 berapa. Tapi dijawabnya 1 kan gitu-gitu. Nah, maka diambil contoh oleh kemudian disobek. Nah, 1/4 ini saperampe kok saperampe awak cian nyoba menjadi baratu. Seharusnya kan setengah kan gitu. Tapi dia tidak juga bisa gitu. Untuk menjawab itu. Berarti apanya yang salah di sini? Itu adalah konsep yang melekat di dalam pemikiran yang siswa tadi itu tidak duduk. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Dan saudara akan menjadi calon guru. Menjadi guru juga nanti. Nah, kira-kira itulah apanya gitu. Risikonya nanti ketika kita tidak pas untuk merumuskan dari indikator kepada tujuan. Artinya apa yang Ibu katakan tadi? Kalau indikator yang sudah saudara rumuskan itu minimal dia harus saudara tuangkan di dalam tujuan pembelajaran saudara. Ya? Artinya apa? Artinya dia tidak boleh kita tinggalkan. Itu minimal. Kalau dia itu lebih banyak kita buatkan tujuan-tujuan pembelajarannya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa indikator itu dia memuat 3 muatan. Dalam artian ada indikator kunci, ada indikator pendukung, dan ada indikator pengayaan. Nah, nah, kalau saudara bisa merinci, berarti masing-masing indikator itu ada saudara lahirkan 3 tujuan pembelajaran saudara. Nah, baik. Jadi artinya apa? Ketika guru tidak memberikan konsep dalam artian indikator-indikator yang kita lahirkan itu, kan itu yang kita tuangkan di dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita angkat itu berdasarkan indikator tadi itu yang kita ajarkan, mau tidak mau dia harus tercapai kan gitu.
Nah, kalau 1 PB itu kan adalah satu proses pembelajaran 1 hari, kan gitu maksudnya itu. Makanya tadi itu tidak tidak bisa kita hanya mengajarkan PKN saja dulu, matematika saja dulu. Nggak bisa kita mengajarkan seperti itu gitu. Dia harus include di dalam itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan tematik. Ya. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan dalam artian yang kita ajarkan hari ini adalah matematika saja, atau yang kita ajarkan PKN saja, atau yang kita ajarkan bahasa saja. Tidak seperti itu, tetapi dia include di dalamnya. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ada Bu. yang Bisa, mau Bu. disampaikan? Silakan. Ada yang masih ragu atau bagaimana? Silakan. Nah, jadi nanti seperti yang ditayangkan oleh Zaki tadi itu, nah itu tinggal merunut saja ke belakang lagi. Nah, ketika kita sudah membuatkan indikator yang Ibu katakan minimal tadi itu, misalnya 1 indikator 1 tujuan pembelajaran, itu minimalnya. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, nah itu tidak masalah gitu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, 1 indikator kita bisa melihatkan 3 tujuan pembelajaran. Berarti kita lebih rinci untuk menjelaskan kepada peserta didik kita. Nah, supaya apa? Supaya yang di video tadi itu tidak terledor gitu. Itu kan bisa saja kesalahan itu berawal dari guru. Tapi kita tidak menjudgment ya, tidak menuduh bahwa semuanya konsepnya itu berawal dari kesalahan guru, tidak juga gitu. Bisa saja dianya saja yang tidak paham dengan itu. Nah, kebetulan yang ini kan adalah karena dia sudah, kalau dia kelas 1 atau kelas 2 atau dia masih SD itu masih bisa kita pahami kan gitu tuh. Tapi ini dia sudah berada pada sekolah menengah atas. Tapi saparampe ditambah saparampe sih tidak tahu. Nah, apalagi kita guru, kita di guru di SD. Itu kan dasar-dasar yang semestinya yang kita ajarkan gitu. Nah, itu jadi perenungan bagi kita semua. Nah, jadi sebetulnya kita menjadi guru SD itu adalah pundaknya itu memang tanggung jawabnya itu berat di pundaknya gitu. Ya, jadi jangan kita mengajarkan kan kalau apalagi kita di dalam kelas itu hanya kita sendiri kan gitu. Nah, kalau di dalam di dalam penilaian ya kita lengkapi, tetapi yang jelas nanti bagaimananya di dalam kelas, nah itu kan hanya kita yang tahu kan gitu. Nah, jangan seperti itu gitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya itu merupakan tanggung jawab kita dunia akhirat. Nah, kalau kita salah-salah mengajarkan, tentu salah penerimaan dari siswa kita. Nah, itu tanggung jawabnya yang sangat besar itu yang Ibu katakan. Ya. Nah, jadi berawal itu adalah dari penurunan dari analisis KD tadi itu. Kemudian KD, kemudian kepada KI atau kompetensi indikator, kemudian dari indikator ini baru kita tuangkan di dalam tujuan pembelajaran kita. Oke, barangkali demikian. Bagi yang belum memenuhi tagihan-tagihan yang ada di e-learning, nah itu silakan saudara kembali ke e-learningnya dan pengambilan absensinya, kemudian tagihan-tagihannya silakan di submit atau diuploadkan di e-learning masing-masing. Barangkali untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.